Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa kalian untuk mengisi absen di WA Group ya, agar Bapak dapat memantau kehadiran kalian. Jika sudah, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar, agar kita semangat dalam belajarnya, oke? Nah, tadi kita sudah bernyanyi lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Sekarang, apakah anak-anak semua ada yang tahu makna dari lagu Maju Tak Gentar? Ya, benar sekali. Makna dari lagu Maju Tak Gentar itu adalah untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia dalam perang membela tanah air. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai materi apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar mengenai materi hewan dan tumbuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, mengenai pahlawanku. Subtema 1 mengenai perjuangan para pahlawan dan pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menerapkan sikap-sikap kepahlawanan. Dan yang kedua, menceritakan kembali isi cerita Raja Purnawarman. Yang terakhir, mengidentifikasi peninggalan kerajaan dan pengaruhnya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan. Apa sih pahlawan itu? Ya, tepat sekali. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Apa sih yang sedang mereka lakukan? Benar sekali. Pada gambar pertama, itu adalah gambar orang yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Pada gambar kedua, itu adalah gambar saling tolong-menolong sesama teman. Apakah ada sikap kepahlawanan dari gambar tersebut? Tepat sekali. Pada gambar tersebut, sikap kepahlawanannya adalah yang pertama, saling menyayangi sesama teman, dan yang kedua, saling tolong-menolong. Sikap kepahlawanan dapat diambil pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai cerita Raja Purnawarman. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Raja Purnawarman? Raja Purnawarman adalah raja besar kerajaan Tarumanegara yang tertera pada beberapa prasasti pada abad ke-5.
Nah, sekarang silahkan kalian baca buku kalian tentang cerita Raja Purnawarman pada halaman 2-3. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciariteun. Baik, jika kalian sudah membaca isi cerita Raja Purnawarman, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimanakah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Tepat sekali. Yang pertama, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang kedua, beliau selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dan yang ketiga, ia berani memimpin pasukan untuk membela rakyatnya atau melindungi rakyatnya. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk ceritakan kembali isi cerita Raja Purnawarman menggunakan bahasa kalian sendiri di buku tulis kalian masing-masing ya. Baiklah anak-anak, silahkan perhatikan peta persebaran tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan hanya saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi Indonesia. Ini adalah para pahlawan-pahlawan kita ya anak-anak. Yang pertama itu ada Sultan Iskandar Muda. Nah anak-anak, di sini siapa yang tahu siapa itu Sultan Iskandar Muda? Jika tidak, dengarkan Bapak ya. Bapak akan menjelaskan siapa itu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Raja Aceh yang dikenal gigih dalam menentang kehadiran Portugis di Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Portugis melakukan penyerangan terhadap Aceh, namun mengalami kegagalan. Pada saat itu, Sultan Iskandar Muda menduduki tahta dalam usia yang sangat muda. Meskipun dia menduduki tahta pada usia yang sangat muda, Sultan Iskandar dikenal dengan sangat berani. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Iskandar memperkuat armada dan angkatan perang, melakukan penaklukan wilayah dan penyerangan terhadap penjajah, dan juga menjalin kerjasama perdagangan. Jadi anak-anak, meskipun menjadi raja pada usia yang sangat muda, Sultan Iskandar Muda sangatlah pemberani dalam mengusir penjajah. Baiklah anak-anak, silahkan didengar dan dipahami dulu ya, agar kalian mengerti mengenai materi yang Bapak sampaikan. Nah, yang kedua itu ada Raja Balaputradewa Kerajaan Sriwijaya Palembang. Balaputradewa Raja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan cucu raja di tanah Jawa. Dia berhasil memimpin dan membawa kerajaan yang berada di sekitar muara Sungai Musi, Sumatera Selatan menjadi besar dan berkembang pesat. Peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Telaga Batu, prasasti Karangberahi, prasasti Lingor, dan Candi Biaro Bahal 3. Nah, selanjutnya ada Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur, dari kerajaan Goa Talo, Makassar. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia merupakan Raja Goa yang ke-16. Ia dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur. Nah, di sini anak-anak, siapakah yang tahu apa maksudnya dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur?
Ya, benar sekali. Julukan ini menggambarkan kegigihan dan keberaniannya dalam melawan penjajah. Nah, selanjutnya itu adalah Prasasti Ciaruteun. Siapa yang tahu apa itu Prasasti Ciaruteun? Ya, benar sekali. Prasasti Ciaruteun adalah batu peringatan yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti ini ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman yang telah kita pelajari sebelumnya. Prasasti ini dipahat pada sebuah batu andesit yang ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi India dengan irama Anustup terdiri dari 4 baris, yang berarti ini atau bekas kaki dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. Cap kakak kaki Raja Purnawarman melambangkan kerajaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Hal ini berarti menegaskan letak Raja Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu karena dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat pada masa itu. Baiklah anak-anak, yang terakhir itu adalah Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Gajah Mada adalah sosok Mahapati yang paling berpengaruh dalam perjalanan panjang kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Dia dikenal sebagai sosok pati perkasa yang setia pada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara seperti yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Nah, jasa-jasanya pun masih diagungkan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Bangsa kita, bangsa Indonesia, telah menganggapnya sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan persatuan nasional. Nah, anak-anak, Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Siapa yang tahu Sumpah Palapa itu apa artinya? Nah, Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan yang dikemukakan pada upacara pengangkatan menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit tahun 1934. Saat itu Majapahit diperintah oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Isi Sumpah Palapa tersebut ditemukan dalam teks Jawa Pertengahan Peratoran, yang berarti jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, aku baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung, Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah aku baru akan melepaskan puasa. Pada saat sumpah itu diucap, banyak yang menertawakan dan meremehkan cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Nah, pada masa pemerintahan Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, Gajah Mada adalah Mahapati yang mengantarkan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk jugalah karir Majapahit semakin memuncak. Nah, setelah mengamati gambar, apa yang ingin kalian ketahui mengenai perjuangan mereka? Silakan tulis minimal 5 pertanyaanmu di buku tulismu ya. Anak-anak, belajar apa saja kita hari ini? Tepat sekali. Yang pertama, kita belajar mengenai sikap kepahlawanan. Yang kedua, kita belajar mengenai cerita Raja Purnawarman. Dan yang ketiga, kita belajar mengenai peninggalan kerajaan dan pengaruhnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus hidup saling tolong-menolong sesama manusia seperti yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu agar hidup kita menjadi aman, tentram, dan damai. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak.
Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.